mengenai tentang PPATK yang ngeblokir rekening kita. Aku mau bahas satu regulasi yang menimbulkan anomali bagi aparat kita, aparat penegak hukum, untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana pencucian uang, yaitu ada di pasal 40 nomor 10 Undang-Undang tentang Perbankan, di mana penyidik Polri itu harus meminta izin kepada pihak bank untuk meminta data nasabah. Nah, anomalinya di dalam pasal berapa aku lupa, disebutkan bahwa ketika pihak perbankan memberikan data nasabah ke penyidik itu, yang syaratnya itu data itu punya orang yang sudah dijadikan tersangka. Sedangkan ini kan kasusnya misal gini nih, misal aku lapor ke polisi tentang penipuan online kan. Penyidik udah ada LP, terus udah dapat nomor rekening untuk transaksi, misal di bank BCA atau bank mana. Terus datanglah ke bank kan, meminta bank untuk membuka data nasabah agar penyidikan bisa lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Tapi pihak bank tidak memberikan izin karena statusnya itu pelakunya itu belum tersangka, masih terduga. Nah, ini yang menjadi anomali, dan tentunya aturan ini membuat upaya pemberantasan TPPU atau love scamming atau penipuan online menjadi terkendala. Jadi aturan perbankan tadi pasal 40 tadi itu menciptakan satu anomali, kedua tumpang tindih kebijakan. Masa gini loh, misal mau melakukan pendalaman terhadap sebuah kasus penipuan online, sedangkan maksudnya kan masih terduga doang kan itu. Masa harus dijadikan tersangka dulu, baru setelah itu dapat izin dari bank untuk membuka data nasabah? Itu kan nggak mungkin. Karena kalau pihak penyidik Polri dengan indikasi atau temuan yang masih kurang terus menjadikan terduga ini sebagai tersangka, itu kan melanggar hak asasi manusia itu loh. Dan melanggar hukum itu sendiri. Maka dari itu guna memberantas, mencegah tindakan penipuan online, TPPU, harus ada revisi Undang-Undang Perbankan. Jadi walaupun masih terduga, terus tujuannya untuk penyelidikan, pihak bank bisa memberikan data nasabah itu kepada penyidik Polri. Terus masalah yang lain soal ini jual beli rekening. Jadi gini, misal aku itu buka rekening baru di bank mana terserah, kan pakai nick. Nah, masalahnya pihak perbankan itu tidak memvalidasi ulang nick yang aku berikan, apakah itu nick valid atau enggak. Bisa jadi kan nick yang aku kasih itu cloningan, palsu. Jadi terdapat celah bagi pelaku TPPU untuk membuat rekening di banyak bank menggunakan satu nick, dan itu menjadi problema yang sampai saat ini kayaknya setahu saya ya belum terselesaikan. Terus bentar ya. Oh ya, tentang pemblokiran rekening. Misalkan kasus penipuan online atau TPPU ini udah dapat status tersangka, terus dilakukan pemblokiran rekening. Nah, yang diblokir ini cuman satu rekening yang dijadikan barang bukti. Misalkan pelaku mempunyai 3 rekening. Nah, sedangkan yang dijadikan barang bukti cuman rekening B. Rekening A dan C tetap tidak terblokir. Sedangkan anomalinya ketika kita masyarakat melakukan pinjaman ke bank dan terjadi kredit macet,
nama kita sebagai masyarakat di BI checkingnya kan di blacklist kan, otomatis nggak bisa melakukan pinjaman lagi, terus nggak bisa bikin kartu kartu kredit. Nah, kenapa nggak melakukan yang sama terhadap tersangka TPPU atau pencucian uang atau penipuan online? Misal tersangkanya A punya rekening di misal 5 bank, ya udah terblokir semua, dan ketika akan membuat rekening baru ketika udah bebas, ya udah nggak bisa, di blacklist aja gitu loh. Nah, terus yang selanjutnya itu tentang ini, pembuatan tadi rekening palsu. Itu kan misal ya, terdapat misal ada orang nih bikin rekening di misal 10 bank. 10 bank itu kan udah sangat anomali, apalagi kalau 10 bank itu nggak ada saldonya sama sekali atau mungkin cuma beberapa puluh ribu. Nah, dalam upaya penindakan TPPU, seharusnya PPATK meminta kerjasama bank memberikan data nasabah mana yang satu nik memiliki 10 rekening bank yang berbeda, karena itu bisa ditengarai sebagai eh, jual beli rekening, dan harus dibikinkan regulasinya agar upaya pemerintah dalam penindakan TPPU ini maksimal, nggak tumpang tindih. Jadi nggak cuman bikin aturan rekening yang 3 bulan sampai 6 bulan nggak ada transaksi, itu akan diblokir. Nah, itu apa ya, PPATK artinya ingin ingin menyelesaikan sebuah masalah TPPU, tapi nggak ke poinnya, nggak ke akar masalahnya. Jadi kayak ya asal ada ide aja celetuk, asal presiden tahu atau siapa tahu, DPR tahu, jadi kayak dibilang kerja aja, dan itu harus dihentikannya. Jadi saran-saran dari aku itu, yang paling utama tadi, revisi undang-undang perbankan agar penyidik Polri, penyidik PPATK, PPNS atau apapun bisa meminta data nasabah ke pihak perbankan yang diduga sebagai pelaku TPPU, walaupun masih dalam tahap penyelidikan awal.